Bahkan, Suster Yanti menyebut Baim selalu menawarkan Paula untuk berkomunikasi dan memberi pengertian kepada anak-anaknya agar tetap sayang dan bersikap baik kepada ibunya. Lantas, benarkah Paula selama ini hanya mencari simpati dengan diduga mengaku sulit bertemu anak-anaknya? Benarkah Paula dituding pula pencitraan? Pemirsa Silet RCTI, beralih dari terkuaknya pernikahan Nisa Sabian dan Ayu Sabian, selanjutnya di tengah menjalani proses perceraiannya dengan Paula Verhoeven, Baim Wong kembali dihadapkan musibah berat lainnya. Pasalnya, baru-baru ini sang ayah Johnny Wong mendadak harus dilarikan ke rumah sakit. Dalam unggahan di media sosialnya, Baim membagikan momen saat ia mendampingi ayahnya yang terbaring di ranjang rumah sakit. Dalam salah satu foto terlihat keduanya saling menggenggam tangan erat. Dalam keterangannya, Baim juga menuliskan kalimat ayah terbaik dengan emoji hati menciptakan momen yang membuat haru banyak orang. Tak ketinggalan, Baim pun meminta doa untuk kesembuhan ayah tercinta. Doain aja ya, supaya lancar semuanya. Sementara itu, di tengah proses perceraiannya, Paula Verhoeven memilih untuk tetap produktif dan mendalami agama. Ia juga terlihat kerap mengikuti berbagai kajian Islam. Dalam salah satu kesempatan, Paula pun mencurahkan isi hati bahwa apa yang dialaminya saat ini adalah takdir yang harus dijalani agar bisa lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa. Paula juga membagikan momen pertemuannya dengan Ustadz Hanan Attaqi, di mana ia bertanya tentang seberapa jauh harus bertahan dalam menghadapi ujian dan memperjuangkan hak-haknya. Warganet pun langsung menyoroti hal tersebut. Apalagi beberapa waktu sebelumnya, Paula sempat mengaku bahwa dirinya dibatasi untuk bertemu dengan anak-anaknya. Kak Paula, ada nggak satu fase dalam hidup, ajarin kami dong gimana caranya bisa ridho dengan takdir gitu. Sebenarnya terus terang sekarang yang saya hadapin sekarang ya seperti yang AA bilang itu gitu. Cuman ya untungnya proses ini kan sudah berjalan gitu. Jadi benar maksudnya cara Allah ingin dekat dengan kita itu dengan memberi ujian gitu. Dalam hidup itu terkadang kita tuh dihadapkan dalam sebuah ujian. Nah, kadang tuh saya pengen tahu ya, kita semua pengen tahu seberapa jauh kita harus bertahan dan memperjuangkan hak-hak kita. Oke. Dalam Islam memperjuangkan hak itu adalah ibadah. Nah, jadi ada pilihan-pilihan ihsan seperti itu dan itu hak kita sebagai orang yang mau memperjuangkan sesuatu yang baik. Baik. Terima kasih Ustaz untuk Sama-sama Kak Paula. Saya harus ke Tangerang, Mbak. Maaf banget. Ayo. Iya, maaf ya, Mbak. Saya harus ke Tangerang ya. Di tengah heboh tudingan pembatasan anak, Suster Yanti yang merupakan pengasuh Kiano secara eksklusif kepada tim Silet RCTI angkat bicara. Menurutnya, Baim Wong tidak membatasi Paula untuk bertemu anak-anaknya. Ia juga mengungkapkan bahwa Paula sering datang ke kantor dan CCTV membuktikan bahwa tidak sulit untuk bertemu dengan anak-anaknya. Bahkan, Suster Yanti menyebut Baim selalu menawarkan Paula untuk berkomunikasi dan memberi pengertian kepada anak-anaknya agar tetap sayang dan bersikap baik kepada ibunya. Lantas, benarkah Paula selama ini hanya mencari simpati dengan diduga mengaku sulit bertemu anak-anaknya? Benarkah Paula dituding pula pencitraan? Kalau bilang ada pembatasan, bohong besar. Saya berani sumpah demi apapun, Bapak nggak membatasi anak-anak untuk ketemu ibunya, maaf. Kan ibu sering ke kantor, datang ke kantor. Kadang 2 hari sekali, kadang seminggu sekali gitu, sering. Hari apa aja mau jam berapapun boleh kok datang ke kantor.
Kan ada CCTV juga kan. Jadi nggak bisa bohong kan CCTV, nggak bisa bohong kan CCTV. Kalau yang nganter selalu saya. Tapi kadang-kadang kalau bapak lagi nggak ada jadwal, bapak juga ikut. Tapi kalau jemput semaksimal mungkin bapak jemput, soalnya anak-anak mintanya dijemput bapak gitu. Beberapa hari yang lalu itu sempat bareng kan jemputnya gitu. Paula mau berkapan pun dia datang. Kalau anak mau sama Paula nggak pernah saya larang, nggak pernah sedikit pun saya larang, nggak pernah sedikit pun saya larang. Saya hanya menyampaikan ya keinginan dari seorang ibu. Saya cuma ingin mengatakan bahwa seorang ibu itu ingin bertemu dengan anak. Ya bisa aja seminggu-seminggu gitu kan, gitu. Dikasih orang bapak itu suka nanya, mau ke mama kapan? Tiap hari bapak selalu nanyain gitu. Mau ke mama kapan? Ayo papa anterin gitu-gitu. Tapi anak-anak nggak mau. Udah dikasih pengertian. Kita tuh nggak ini loh Mbak. Maksudnya nggak kurang lah ngasih taunya. Harus ke mama, harus sayang mama gitu, hampir tiap hari kita ngasih tahu, nggak cuman susternya, nggak cuman bapaknya ya, orang di sekeliling dia tuh pasti ngasih tahu gitu. Ya kalau menurut saya sih, kalau sekarang kan mungkin netizen tuh ngelihatnya kan pencitraan seseorang ya, maksudnya lebih ke pencitraan aja lah gitulah, mungkin gitu. Yang dibangun citranya kayak apa? Sedih banget lah Mbak ngelihat keadaan kayak gini. Paling ngeliat bapak ya, kalau cerita soal bapak mah. Suster Yanti mengaku miris, bahkan tak kuasa menahan air mata melihat Baim Wong kerap kali dihujat warganet. Padahal ia merupakan sosok yang sangat baik dan berusaha keras untuk buah hati tercinta. Suster Yanti juga menganggap banyak orang tidak tahu kebenarannya, bahkan berusaha mencari video-video lama Baim hanya untuk melontarkan komentar yang buruk. Padahal pintu kantor selalu terbuka untuk Paula jika memang ingin bertemu dengan para buah hatinya. Ya sedih sih Mbak kalau denger terus baca berita gitu ya, baca komen-komennya kayaknya bapak tuh jelek banget gitu ya, sebagai orang tua mungkin dikiranya nggak bisa ngurus anak lah, gini lah. Kan mereka nggak tahu yang terjadi di dalam tuh kayak apa gitu kan. Maksudnya bapak juga semaksimal mungkin udah ngasih apa yang terbaik buat anak-anak gitu loh. Si kakak aja nggak bisa jauh dari bapaknya, tidur aja nggak bisa kalau nggak sama bapak. Ibu kan kalau kangen bisa ke kantor kapan aja, nggak dibatesin. Bapak tuh hatinya seluas samudra banget deh, baik banget. Saya nggak mengada-ada bukan karena saya kerja sama bapak ya. Silahkan tanya orang sekeliling deh. Allah nggak tidur. Bapak orang baik, tetap jadi orang baik. Tidak usah mendengarkan orang yang memaki bapak. Nggak usah baca komen-komen yang nggak penting. Pokoknya fokus buat anak-anak aja gitu. Saya saksinya. Bapak tidak seperti itu, tidak seperti yang diomongin orang-orang, nggak seperti itu. Sebagai public figure dengan banyak kesibukan, tentunya tidak mudah bagi Baim untuk mengurus dua anak seorang diri. Namun, ia tetap mengupayakan yang terbaik, bahkan kerap membawa keduanya ke tempat kerja. Secara khusus, tim silat RCTI mengabadikan momen saat Kenzo dan Kiano asik bermain dan menunjukkan kepintaran mereka di sela-sela menemani Baim bekerja. Sebagai ayah, Baim pun tetap tidak melupakan untuk membagi waktu belajar dan istirahat untuk para buah hati tercinta. Kenjo bisa gambar? Kayak kakak? Bisa. Bisa gambar apa? Gambar papa. Selalu ikut dia, selalu ikut. Mereka selalu ikut.
nggak pernah bisa mau ditinggal. Sebenarnya berat ya, dan kita juga harus ketemu banyak orang. Satu sisi dia nggak bisa ditinggalin, nggak bisa ya nangis terus. Jadi penawar ini nggak sih lelah Mas? Iya malah. Pasti semua orang ngelewatin hal yang berbeda soalnya situasinya pasti berbeda-beda. Dan pokoknya I wish him the best, Kak Baim, Kak Paula, semoga semuanya bisa bekerja sama dengan baik untuk anak-anak. Intinya mensupport Baim, kan teman, aku juga mengalami banyak up and down dalam rumah tangga. Jadi ya sama siapa aja kalau ketemu Paula juga aku selalu menyapa dan baik, ketemu Baim juga sama gitu.